Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sore itu, langit di desa kecil itu mulai gelap. Hujan rintik-rintik menambah kesan sepi di sepanjang jalan setapak menuju rumah keluarga Farhan. Ia duduk di teras, memandangi tetesan hujan yang jatuh ke tanah. Farhan bukan anak orang kaya. Bahkan keluarganya bisa dibilang cukup sederhana. Ayahnya, Pak Hendra, bekerja sebagai petani, dan ibunya, Bu Siti, adalah seorang penjahit rumahan. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu terasa rapuh ketika Farhan duduk di bangku SMA. Impian untuk bisa melanjutkan pendidikan ke universitas menjadi berat. Biaya yang harus dikeluarkan sangat besar, sementara keadaan ekonomi keluarganya tidak mendukung. Farhan tahu, jika ia ingin melanjutkan studi, maka ia harus berjuang lebih keras daripada teman-temannya. Suatu hari, saat pulang sekolah, Farhan mendengar percakapan antara ayah dan ibunya. "Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin, Siti, tapi sepertinya tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa membiayai pendidikan Farhan di universitas," kata Pak Hendra dengan suara berat. Bu Siti hanya diam, matanya terlihat berkaca-kaca. Farhan yang mendengarnya merasa sangat terpukul. Ia sudah berniat untuk masuk ke universitas negeri di kota besar, namun kenyataan terasa begitu sulit. Ia tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib, tetapi uang menjadi halangan terbesar. Namun, Farhan tidak ingin menyerah begitu saja. Malam itu, ia berbaring di tempat tidurnya, memikirkan langkah selanjutnya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan ayah dan ibunya tentang cita-citanya. "Ayah, Ibu, aku ingin melanjutkan pendidikan di universitas. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya kalau aku bisa berhasil," ucap Farhan dengan suara yang penuh harapan. Pak Hendra menghela napas panjang. "Farhan, kami tahu kamu pintar, tapi kami tidak bisa membiayai semua itu. Kami sudah memberikan yang terbaik untukmu, tapi..." Kata-kata itu terhenti di bibirnya. Bu Siti, yang berada di samping, merangkul anaknya. "Kita akan berusaha, sayang. Kalau itu yang kamu inginkan, kita akan mencari jalan." Farhan tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi di balik kesulitan, ia menemukan semangat baru untuk berjuang demi masa depannya. Ia sadar, kehidupan tidak akan memberi kemudahan, tetapi melalui perjuangan, segalanya bisa tercapai. Seiring berjalannya waktu, Farhan semakin giat belajar. Ia mulai mencari informasi tentang beasiswa dan program-program yang bisa membantunya mencapai tujuan. Setiap malam, ia belajar hingga larut, meskipun kelelahan seringkali datang menghampiri. Namun, semangatnya tak pernah surut. Farhan tahu, perjalanan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh dengan tantangan. Namun, ia percaya bahwa apapun yang ia lakukan sekarang akan membuahkan hasil suatu saat nanti. Tanya Cerpeti. Hari demi hari, Farhan semakin tenggelam dalam perjuangannya. Setiap pagi, setelah membantu ayahnya di ladang, ia bergegas ke sekolah, berusaha menyeimbangkan antara belajar dan bekerja. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasakan tekanan dari berbagai arah. Tugas sekolah yang menumpuk, pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai, serta kekhawatiran tentang biaya kuliah semakin membebani pikirannya. Ia merasa seperti berlari mengejar sesuatu yang selalu terasa jauh. Suatu pagi, ketika ia sedang mengantar hasil panen sayur ke pasar, Farhan bertemu dengan seorang teman lamanya, Dimas. Dimas adalah teman sekelas yang kini sudah diterima di universitas di kota besar dengan beasiswa. "Farhan, kok lama nggak kelihatan? Kamu masih di sini, ya?" tanya Dimas dengan nada ceria. Farhan tersenyum, meskipun hatinya sedikit terasa berat. "Ya, masih di sini. Lagi nyiapin ujian dan cari beasiswa," jawab Farhan singkat, mencoba tidak menunjukkan beban yang sedang dipikulnya. Dimas menatapnya dengan sedikit prihatin. "Kamu pasti bisa, Farhan. Aku aja dulu susah banget, tapi berkat beasiswa itu, aku bisa kuliah,"
Coba deh, cari beasiswa dari luar daerah, atau dari perusahaan-perusahaan besar. Kadang mereka buka kesempatan buat anak-anak desa kayak kita. Farhan terdiam sejenak. Kata-kata Dimas seperti menyentil hatinya. Beasiswa dari luar daerah? Itu ide yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Dengan semangat yang baru, Farhan mulai menggali informasi lebih dalam. Ia mencari beasiswa dari berbagai lembaga, universitas, hingga perusahaan besar. Ia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya peluang yang bisa membawanya lebih dekat ke impian. Namun, perjalanan menuju beasiswa bukanlah perjalanan yang mudah. Berbagai syarat dan ketentuan yang rumit, persaingan yang ketat, serta wawancara yang menegangkan semakin menambah tekanan. Farhan harus melalui serangkaian tes dan ujian dengan persiapan yang minim. Ia sering terjaga hingga larut malam, berlatih menjawab soal-soal wawancara, mengulang pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, dan membuat berbagai dokumen yang diperlukan. Ada kalanya ia merasa putus asa. Salah satu hari, setelah mengikuti ujian beasiswa, Farhan merasa lelah dan kecewa. Beberapa teman-temannya yang lebih punya banyak fasilitas dan pengalaman terlihat lebih percaya diri, sedangkan ia hanya bisa mengandalkan kerja keras dan semangat. Saat pulang ke rumah, Farhan merasa dunia ini begitu berat untuk dipikul sendirian. Kenapa hidup terasa begitu sulit, ya? Gumamnya dalam hati. Ia duduk di ruang tamu, menatap wajah ayah dan ibunya yang tampak lelah setelah seharian bekerja. Ayahnya yang baru pulang dari ladang menyapanya dengan lembut. "Apa yang kamu pikirkan, Nak?" Farhan terdiam sejenak. "Aku merasa cemas. Ayah, semua usaha ini terasa sia-sia. Aku khawatir, aku tidak akan pernah berhasil mendapatkan beasiswa itu." Pak Hendra tersenyum, meski wajahnya penuh kerut kelelahan. "Nak, hidup memang penuh dengan tantangan. Tapi kalau kita terus berusaha, Allah akan selalu memberikan jalan. Jangan pernah menyerah hanya karena kesulitan. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya, walaupun mungkin tidak segera datang." Farhan menatap ayahnya dengan haru. Kata-kata sederhana itu memberikan kekuatan yang sangat ia butuhkan. Meskipun jalan yang harus ia tempuh penuh dengan rintangan, Farhan tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus terus berusaha, berdoa, dan percaya bahwa setiap langkahnya akan membawa hasil, meskipun belum jelas kapan. Dengan semangat yang kembali terbarui, Farhan melangkah ke hari-hari berikutnya dengan tekad yang semakin kuat. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, dan meskipun tak mudah, ia harus terus berjuang demi masa depannya. Waktu terus berlalu, dan Farhan semakin tenggelam dalam upayanya untuk mendapatkan beasiswa. Namun, meski semangatnya tak pernah pudar, ujian yang harus ia hadapi seakan tak ada habisnya. Setiap hari, ia berhadapan dengan tantangan yang tak terduga, dan semakin terasa bahwa hidup tidak akan memberinya ruang untuk bernapas dengan mudah. Suatu pagi, setelah mendapatkan kabar bahwa ia lolos seleksi tahap pertama untuk beasiswa dari sebuah universitas besar, Farhan merasa sangat gembira. Namun, kebahagiaannya hanya sesaat. Saat ia pulang ke rumah, ia mendapati sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Rumah mereka kebanjiran akibat hujan deras yang mengguyur desa sepanjang malam. Dinding rumah yang terbuat dari kayu mulai rapuh, dan beberapa barang berharga ikut terendam air. Bu Siti sedang menangis, mencoba menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Pak Hendra yang baru pulang juga tampak pucat. "Ini musibah, Nak. Kita harus bersabar," kata Pak Hendra dengan suara yang penuh kelelahan. Farhan berdiri terdiam, merasa hatinya hancur melihat keadaan rumah yang rusak parah. Setelah air surut, mereka bersama-sama mulai membersihkan rumah yang penuh lumpur. Farhan merasa kelelahan, tapi ia tak bisa berhenti berpikir tentang beasiswa yang sudah ada di depan mata. Semua perjuangan yang telah ia lakukan terasa terhenti sejenak oleh musibah ini. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, impian untuk kuliah di universitas. "Farhan, kamu harus tetap fokus. Jangan biarkan musibah ini menghentikan langkahmu," kata Bu Siti sambil menyeka air mata. "Kami akan menghadapinya bersama. Kalau kamu perlu bantuan, kami akan bantu sebisanya." Kata-kata ibunya menguatkan Farhan. Ia sadar
Meskipun musibah ini begitu berat, hidup harus terus berjalan. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan proses beasiswa, meskipun harus melakukannya dengan kondisi yang serba terbatas. Setiap malam, setelah membersihkan rumah dan membantu pekerjaan orang tuanya, ia kembali membuka buku dan laptop yang sudah hampir rusak karena terkena air. Walau sering merasa lelah, ia tetap berusaha semaksimal mungkin. Namun, kesulitan tak berhenti sampai di situ. Saat tiba waktunya untuk wawancara beasiswa tahap kedua, Farhan merasa dirinya tidak siap. Di hadapan para juri, ia terlihat grogi dan tidak mampu menjelaskan segala sesuatu dengan lancar. Beberapa kali ia ragu saat menjawab pertanyaan yang diajukan. Ia merasa tidak sekompeten teman-teman lain yang datang dengan segala fasilitas dan persiapan matang. Setelah wawancara, Farhan merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Ia merasa gagal dan hampir putus asa. Malam itu, Farhan duduk di bawah pohon besar di halaman rumah. Ia menatap langit yang kelam, merenung tentang semua yang telah terjadi. Apakah aku cukup baik? Apa aku akan gagal? Tanyanya dalam hati. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi, namun kali ini ia tidak merasa keberatan. Farhan merasa kesendiriannya seperti dibalut oleh hujan yang menenangkan, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Tak lama setelah itu, Pak Hendra datang menghampiri. Farhan, jangan biarkan kegagalan sementara menghentikan langkahmu. Kamu sudah berusaha, dan itu yang paling penting. Kalau kita menyerah hanya karena satu kegagalan, kita tidak akan pernah maju. Apakah ayah tidak kecewa? Tanya Farhan, suara penuh keraguan. Pak Hendra menggelengkan kepala. Kecewa itu wajar, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bangkit setelah itu. Hidup ini tidak pernah berjalan sesuai harapan, tetapi kita harus terus berusaha. Jangan takut gagal, Farhan, karena dari kegagalanlah kita bisa belajar. Farhan terdiam, dan untuk pertama kalinya ia merasa sedikit lega. Kata-kata ayahnya memberi kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu, rintangan yang ia hadapi bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah ujian yang harus ia lewati untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Dengan tekad yang semakin bulat, Farhan kembali mempersiapkan segala sesuatunya. Ia tahu, meski jalan ini penuh rintangan, ia harus terus berjuang. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan semangat yang pantang menyerah. Hari-hari terus berlalu, dan Farhan semakin mendalami proses seleksi beasiswa yang telah ia jalani. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah dan ladang, ia kembali ke meja belajar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Meskipun rasa lelah seringkali menyapa, dan keraguan datang silih berganti, ia tetap berusaha memberi yang terbaik. Setiap ujian yang ia lewati, setiap dokumen yang ia lengkapi, setiap wawancara yang ia jalani, semuanya membawa Farhan lebih dekat ke impian yang sudah lama ia impikan. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Meski usahanya begitu keras, ia tak pernah merasa yakin bisa berhasil. Ia selalu merasa bahwa ada orang lain yang lebih beruntung, lebih siap, lebih mampu, sementara dirinya hanya mengandalkan harapan dan doa. Kadang-kadang, di tengah malam, Farhan meragukan apakah ia benar-benar layak untuk meraih apa yang ia impikan. Suatu hari, saat ia sedang duduk termenung di teras rumah setelah menyelesaikan ujian beasiswa terakhir, sebuah telepon masuk. Farhan melihat nama yang tertera di layar, dan jantungnya berdegup kencang. Itu adalah panggilan dari pihak universitas yang sedang mengadakan seleksi beasiswa. Selamat pagi, Farhan. Saya mewakili pihak Universitas XYZ. Kami ingin memberitahu bahwa Anda telah diterima sebagai penerima beasiswa penuh untuk melanjutkan studi di program S1 Teknik Industri. Kata suara di ujung telepon dengan nada formal, namun jelas terdengar kebahagiaan di baliknya. Farhan tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya terasa begitu tidak nyata. Ia hanya bisa terdiam, matanya berair. Bagaimana mungkin ia yang berasal dari keluarga sederhana, yang harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan kesempatan, akhirnya bisa berhasil? Semua perasaan campur aduk, bahagia, terkejut, dan penuh syukur. Ketika akhirnya Farhan menutup telepon itu, ia menatap langit yang cerah,
seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku berhasil," bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Kembali ke dalam rumah, Farhan disambut dengan wajah penuh harap dari orang tuanya. Tanpa bisa menahan diri, ia memberitahu mereka berita yang baru saja ia terima. "Ayah, Ibu, aku diterima, aku dapat beasiswa penuh." Farhan hampir menangis sambil memeluk orang tuanya. Bu Siti yang biasanya kuat, tak kuasa menahan air mata kebahagiaan. Pak Hendra pun memeluk anaknya dengan bangga, meskipun matanya juga berkaca-kaca. "Ini semua berkat usaha dan doa, Nak. Kami sangat bangga padamu," ujar Pak Hendra dengan suara yang serak. Bu Siti tak bisa berkata apa-apa selain terus memeluk anaknya erat. Semua perjuangan dan kesulitan yang mereka alami terasa sebanding dengan kabar baik itu. Namun, meskipun kebahagiaan itu meliputi mereka, Farhan tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Perjalanan menuju universitas besar di kota, meninggalkan desa dan keluarganya, bukanlah hal yang mudah. Ia akan menghadapi tantangan baru di lingkungan yang berbeda, dengan orang-orang yang memiliki latar belakang jauh lebih beragam. Tetapi, Farhan sudah siap. Ia sudah belajar banyak tentang ketekunan, perjuangan, dan bagaimana tidak menyerah meskipun keadaan tidak mendukung. Beberapa minggu setelah menerima kabar baik itu, Farhan berangkat ke kota besar untuk memulai kehidupan barunya. Di sepanjang perjalanan, ia merenung tentang semua yang telah ia lalui. Sejak pertama kali ia memutuskan untuk berjuang, hingga akhirnya ia bisa berdiri di titik ini, jauh dari kampung halaman. Semua terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Di kota, Farhan mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Tidak mudah, tentu saja. Tapi, ia tahu bahwa di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang berharga. Dengan tekad yang sudah teruji, ia yakin bahwa ia akan mampu menghadapi apapun yang datang. Perjalanan ini masih panjang, dan ia tahu, meskipun segala sesuatu tidak semudah yang dibayangkan, ia telah siap untuk menjalani setiap langkahnya dengan penuh semangat dan keyakinan. Farhan memandang ke depan, memikirkan masa depannya yang penuh dengan kemungkinan baru. Jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang mudah, tapi itu adalah jalan yang penuh dengan arti. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Tetapi, dengan semangat yang tak pernah padam, ia siap untuk menghadapi apapun yang datang.